Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. NIM saya 117503019. Jurusan Sastra Inggris semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu pengamatan dari sebuah video yang berisikan pidato dari seseorang yang sangat terkemuka dan terkenal. Mungkin hampir seluruh dunia mengetahui siapa beliau tersebut, dan beliau adalah seorang mantan presiden Amerika, yaitu Barack Obama. Nah, lalu kenapa sih pidato beliau tersebut menjadi sorotan banyak orang? Karena video ini tuh disebut juga sebagai pidato konvensi terbesar yang dilakukan oleh Barack Obama, yang bisa menjadikan beliau itu presiden di Amerika. Tepatnya itu presiden ke-44 menggantikan George Bush yang mengisi periode tahun 2009 sampai 2017 kemarin. Nah, video ini atau pidatonya beliau ini berlangsung pada tanggal 27 Juli 2004 di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Lalu, apa sih yang akan saya amati dari pidato beliau tersebut? Nah, seperti yang kita tahu, istilah speech act itu udah nggak asing lagi ya. Speech act di sini bukan berarti berbentuk pidato, tapi speech act itu lebih ke tindak tuturnya gitu. Jadi speech act itu sebenarnya bisa saat kita berkomunikasi, saat kita berinteraksi dengan orang lain, itu pun kita sedang melakukan speech act. Nah, sedangkan pada video kali ini, ternyata fungsi dari speech act itu bisa ditempatkan ke dalam speech act as social interaction. Nah, social interaction di sini itu karena melibatkan antara Obama dengan para pendengarnya atau rakyatnya. Nah, sebenarnya speech act as interaction ini tuh kebagi lagi menjadi dua cara gitu. Ada yang directly dan juga ada yang indirectly. Nah, menurut saya video pidato Barack Obama ini tergolong ke dalam speech act as social interaction yang directly, karena memang beliau melakukan pidato tersebut langsung di hadapan para massa atau para pendengarnya, sehingga bisa disebut ini adalah directly. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan video tersebut, video ini pun berisikan mengenai komentar-komentar para tokoh ahli atau 4 tokoh ahli yang mengomentari dari pidato beliau tersebut, seperti ada Robert Lerman, ada Michael Cohen, dan juga ada Coltrane McIlwain, lalu ada Mario Cuomo. Siapa sih mereka itu gitu? Robert Lerman adalah seorang ketua penulis pidato untuk Wakil Presiden Gore. Lalu Michael Cohen adalah seorang penulis langsung dari jejak kampanye. Dan yang ketiga ada Coltrane McIlwain, adalah seorang profesor dari NYU Communication. Lalu juga ada yang terakhir, ada Mario Cuomo, adalah seorang mantan gubernur di New York. Masuk ke dalam pembahasan video tersebut. Saat kita memulai video tersebut, yang pertama yang kita temui adalah bukan pidato beliau, tetapi sebuah komentar dari Robert Lerman atau ketua penulis pidato Wakil Presiden Gore, yang mengatakan bahwa saat Obama tampil, banyak orang tuh tidak mengetahui siapa sih Barack Obama ini gitu. Mereka tuh tidak banyak orang mengenal siapa beliau. Halnya sama seperti yang dikomentari oleh Michael Cohen juga. Dia juga sama mengatakan bahwa
tidak banyak orang yang mengetahui siapa Barack Obama ini. Tetapi tambahan dari Michael E. Cohen adalah karena tidak banyak orang yang mengetahui siapa beliau, maka menjadikan pencalonan beliau sebagai presiden ini adalah memperkenalkan diri kepada orang bahwa aku adalah pengganti dari, aku adalah bisa mencalonkan sebagai calon presiden. Lalu sedangkan perkataan pertama yang diucapkan oleh Barack Obama dalam video ini adalah mengenai ungkapan seorang Obama yang menyatakan bahwa malam ini adalah malam yang tidak disangka-sangka oleh beliau, karena beliau bisa hadir dan beliau bisa berada di depan para audiensnya, pada audiensnya yang mayoritas adalah yang memang orang Amerika, yang mayoritas orang Amerika adalah penjunjung tinggi rasisme, sedangkan beliau adalah ras berkulit hitam, di mana banyak orang yang mengetahui bahwa ras kulit hitam itu adalah ras yang tidak dihargai, tidak diinginkan, dan kadang tidak dianggap di Amerika tersebut. Makanya beliau pun mengatakan bahwa beliau memang benar anak dari seorang ayah, seorang ayah yang lahir di Kenya. Lalu ada ungkapan selanjutnya, yaitu dari Michael E. Cohen, juga mengatakan bahwa pada awal Barack Obama menyampaikan pidatonya, ada hal yang membuat pidatonya itu menarik, yaitu Barack Obama itu bisa menjadikan sebuah cerita menjadi pembahasan pidato, dimana itu tuh sangat hal yang menarik gitu, yang berhubungan dengan sejarah Amerika ataupun cerita-cerita Amerika lainnya. Lalu juga ada komentar dari si Robert Lerman yang mengatakan bahwa Barack Obama itu bisa mencampur padankan histori keluarganya dengan apa yang terjadi di Amerika sekarang, seperti dia menyebutkan bahwa kakeknya dulu adalah mengikuti perang yang sangat berpengaruh di Amerika, di mana bahwa kulit hitam juga bisa berkontribusi dalam membantu perang di Amerika gitu, sehingga membuat banyak asumsi warga kulit putih, ras kulit putih beranggapan oh ternyata mereka itu sama seperti kita gitu. Jadi dari ucapan-ucapan Barack Obama itu tidak secara langsung bisa mengubah mindset para ras kulit putih terhadap ras kulit hitam dengan cerita-cerita yang ia susun menjadi sebuah materi pidatonya. Lalu juga Barack Obama pun mengatakan bahwa pencalonan dia sebagai presiden ini adalah perwujudan dari impian ayahnya. Maksudnya adalah beliau ingin menghilangkan persepsi bahwa prioritas yang diberikan kepada ras kulit hitam itu selalu minim gitu. Barack Obama itu menjadikan gerakan pendobrakan gitu, bahwa semua orang di Amerika itu memiliki hak yang sama, seperti itu. Nah, lalu komentar selanjutnya itu ada dari seorang Carlton McQueen, yaitu seorang profesor dari NYU Communication Amerika di New York. Nah, dia mengatakan bahwa Barack Obama ini bisa menyatukan kembali apa-apa yang telah dilakukan oleh George Bush, karena menurut beliau itu kepemimpinan George Bush itu membuat negara semakin terpisah. Nah, lalu Michael E. Cohen juga memberikan komentar bahwa raslah yang memang memecah belahkan, karena terlalu banyak kayak pengelompokan ras antara ras kulit hitam dan ras kulit putih, sehingga banyaklah terjadi perpisahan dan jarak di antara mereka, dan banyak
banyak juga lah hal-hal lain yang membuat warga itu menjadi berpisah gitu. Lalu Barack Obama dalam pidatonya pun mengatakan bahwa memang Amerika itu memiliki sifat yang individualisme. Tetapi walaupun begitu, tetap Amerika itu menjadi satu bagian gitu loh. Walaupun mungkin dari perorangannya itu memiliki sifat yang individu, tapi mereka tuh merujuk kepada satu tujuan yang sama. Seperti itu. Dan hal ini dikomentari oleh Michael E. Cohen yang menyebutkan bahwa pidatonya tersebut, ujaran dia tadi itu memberikan pembelaan bagi para pendeta-pendeta pada masa tahun 2008 gitu. Lalu kita masuk ke dalam teknik yang digunakan oleh Barack Obama. Kenapa sih beliau tuh bisa menjadikan dirinya itu presiden yang terpilih gitu. Nah, menurut Mario Cuomo, seorang mantan gubernur New York, mengatakan bahwa pada dasarnya Barack Obama sudah terlihat lahir dengan memiliki 2 hadiah besar gitu. Selain karena dia memiliki kemampuan pikirannya, beliau juga memiliki kemampuan dalam berbicara kepada sekelompok jumlah besar. Maksudnya gimana gitu. Nah, kalau misalnya dengan dia tuh bisa memikirkan hal yang bisa menarik perhatian, yang bisa membuat orang itu mengubah mindset mereka, yang bisa menjadikan orang itu berubah, dan disampaikan dengan cara dia, dengan caranya, dengan tanpa memilih-milih gitu, dengan siapa dia berkata, tapi kepada semua orang, dengan sekelompok besar orang. Lalu ada dari komentar dari Robert Lerman, seorang kepala penulis naskah untuk Wakil Presiden Gore. Nah, dia juga mengatakan jika pada Mario Cuomo mengatakan bahwa Barack Obama memiliki kemampuan 2 kelebihan yang ia miliki sejak lahir, Robert Lerman menambahkan 1 lagi. Jadi beliau bertutur bahwa Barack Obama itu sudah memiliki tiga hal yang dirasa menjadi kelebihan dari Barack Obama ini saat beliau menyampaikan pidatonya, sehingga beliau mengatakan bahwa pidato yang dilakukan oleh Barack Obama ini merupakan pidato yang sangat efektif. Nah, apa sih yang menjadi faktor efektivitas menurut si Robert Lerman dalam mengamati pidato dari si Barack Obama ini? Yang pertama, dia beranggapan bahwa Barack Obama itu bisa menyuarakan kisah, suara kisah. Juga dia tuh suka bercerita, ya hampir sama dengan poin satu atau yang kedua. Seperti di awal-awal saya katakan bahwa Barack Obama itu pandai memadupadankan antara kisahnya ataupun cerita dengan keadaan yang bisa membuat orang yakin kepadanya, dan yang bisa jadikan cerita yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk pidato. Lalu hal yang terakhir adalah beliau tertarik dalam penggunaan pengulangan dalam struktur untuk menunjukkan kontras gitu, bahwa Amerika itu tidak liberal dan tidak juga konservatif. Karena bagi Obama itu tidak ada Amerika A, Amerika B, Amerika C. Karena Amerika itu hanya satu, United, makanya United States. Nah, untuk memperjelas kata itu, kata United dalam ungkapan Barack Obama ini
beliau mengatakan bahwa tidak ada Amerika hitam, tidak ada Amerika putih, tidak ada Amerika Latin, tidak ada Amerika Asia ataupun Amerika lainnya, karena kita tuh sebenarnya tetap sama satu Amerika. Tidak ada yang membedakan baik itu kulit ataupun ras atau segala macam. Nah, mungkin seperti yang kita tahu mengenai sejarah dari Amerika, apapun segala macam itu lebih dominan kepada permasalahan rasisme yang muncul di Amerika. Nah, bagi saya kehadiran Barack Obama tersebut menjadikan bahwa ternyata benar gitu, bahwa emang seharusnya Amerika itu satu, nggak ada pembedaan apapun, apalagi hanya karena ras gitu. Mereka sekarang memiliki prioritas suara yang sama, kedudukan yang sama, hak yang sama, karena mereka adalah satu Amerika gitu. Mereka punya tujuan yang sama, yaitu satu Amerika itu. Dan dia juga mengatakan bahwa tidak ada negara bagian merah atau bagian biru kayak gitu, karena kita sama gitu. Kita memiliki Tuhan yang sama, Tuhan yang apa ya, Tuhan yang sangat luar biasa gitu, yang bisa membimbing mereka kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi tuh kayak ada pemisahan antara baik itu dari rasnya ataupun dari pembagian daerah seperti daerah merah atau daerah biru. Kita itu memang satu, pada intinya emang Amerika itu satu gitu, nggak bisa dipecah belahkan oleh hal-hal seperti itu. Lalu komentar selanjutnya itu oleh Michael E. Cohen dalam mengomentari gestur yang dilakukan oleh Barack Obama ini. Dalam pidatonya, beliau kadang mengangkat tangannya dalam berorasi, dalam berpidato, dan saat dia mengatakan sesuatu, lalu dia menggunakan tangannya. Nah, sebenarnya dalam penelitian penggunaan gestur itu tuh sangat berpengaruh gitu, karena gestur tuh kadang membuat orang tuh meyakinkan seseorang bahwa dia tuh memang sangat totalitas dalam mengungkapkan sesuatu, dan mereka tuh emang benar-benar menunjukkan hal ini hal itu. Lalu ada hal selanjutnya, komentar selanjutnya adalah dari seorang Carlton McLean, seorang profesor communication NU, yang mengatakan juga bahwa dengan melakukan hal itu energi yang dihasilkan oleh Barack Obama itu bertambah gitu, membuatnya tuh jadi seorang yang perfect dalam menyampaikan pidato. Lalu juga ada Michael E. Cohen, bahwa beliau itu terlihat lebih serius gitu dengan pidatonya, karena gestur tersebut gitu, karena penggunaan gestur, karena pilihan katanya dan segala macam. Lalu hal yang menarik juga dari pidato Barack Obama ini adalah beliau itu menyerukan suatu seruan dan juga memaparkan suatu harapan untuk Amerika. Menyerukan dan harapan, sehingga beliau seperti yang dijelaskan di atas, bahwa beliau selalu mengatakan bahwa kita adalah satu Amerika, kita tetap merujuk kepada satu orang, karena memang mereka itu memiliki tujuan yang sama. Sehingga di akhir pidatonya beliau mengatakan bahwa saya percaya bahwa janji akan mengubah negara ini menjadi lebih baik, akan melepaskan Amerika dari kegelapan politik, menjadi lebih cerah dan seperti itu. Lalu beliau menutup pidatonya dengan ucapan terima kasih kepada semua
masyarakatnya. Jadi kesimpulannya yang saya dapat dari ini adalah dalam melakukan speech act dalam social interaction, kita harus membutuhkan terkadang membutuhkan gestur, pemilihan kata, dan juga kepada siapa kita berbicara seperti itu. Mungkin karena hal-hal itulah yang membuat Barack Obama ini bisa membuat simpati, perhatian, dan juga memiliki banyak suara yang membuat dia terpilih menjadi presiden di Amerika. Itu oke, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan atau kekurangan. Akhir kalam saya mengatakan selamat menunaikan ibadah puasa dan stay safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.